Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas paugeran pemilihan raja dari serat yang ditulis Sultan Agung. Raja dalam masyarakat Jawa adalah pusat kekuasaan, pemerintahan, ekonomi, sastra, budaya, dan agama. Dalam masyarakat awam, raja sebagai simbol penguasa kerajaan dianggap bahwa raja kekuasaannya mutlak dalam segala hal. Dalam kenyataannya, raja memiliki keterbatasan dalam hal-hal tertentu. Salah satu yang membatasinya adalah paugeran raja. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah keterbatasan raja dalam penunjukan raja selanjutnya. Ada aturan yang ditulis oleh Sultan Agung dalam penunjukan raja penerusnya. Paugeran ini dimaksudkan agar proses peralihan kekuasaan dari raja yang meninggal ke raja penerusnya dapat berjalan dengan aman tanpa pertumpahan darah. Pada masa lalu, paugeran ini dijalankan dengan sangat ketat. Akan tetapi, sekarang beberapa aturan itu sudah dilanggar oleh raja yang berkuasa saat ini. Kita bahas dulu paugeran pemilihan raja, biar nanti yang menonton paham paugeran mana saja yang dilanggar di 4 kerajaan Jawa yang masih ada saat ini. Paugeran pemilihan raja Jawa. Pertama, raja adalah putra dari raja sebelumnya. Ketika raja meninggal, maka pengganti raja adalah putra raja terdahulu, terutama putra dari permaisuri. Jika permaisuri tidak memiliki putra, maka akan dipilih putra dari selir raja terdahulu. 2. Raja adalah seorang laki-laki. Raja dalam kerajaan Mataram Islam dan 4 kerajaan penerusnya harus seorang laki-laki. Dalam budaya Jawa, kita menganut budaya patriarki atau patrilineal. Untuk menjadi pemimpin kerajaan, dipilih dari kaum laki-laki. Dan dari garis laki-laki, sang raja yang akan menggantikannya. Sehingga kekuasaan Raja Jawa hanya dari ayah ke putranya, tidak bisa dari ayah ke putrinya atau ke menantunya. Pada masa lalu, seorang raja akan pergi berperang untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh atau untuk memperluas kerajaannya. Sehingga dibutuhkan seorang raja yang memiliki fisik yang kuat dan kemampuan untuk bertempur melawan musuh-musuhnya dalam peperangan. Hal inilah yang menjadi alasan utama kenapa seorang raja harus laki-laki. Raja sebagai panglima perang bisa kita lihat dalam gelar Raja Jawa, Senopati ing Ngalogo, yang artinya pemimpin perang. 3. Raja adalah seorang yang beragama Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang menganut agama Islam sebagai agama kerajaan. Oleh karena itu, sesuai dengan ilmu fikih agama Islam, seorang pemimpin harus seorang laki-laki yang beragama Islam. Orang yang bukan beragama Islam tidak diperbolehkan untuk menjadi raja. Bahkan di masa lalu, semua keluarga raja, para bangsawan, dan abdi dalam kerajaan wajib hukumnya beragama Islam. Jika menganut agama lain, biasanya akan diberikan sanksi oleh sang raja, berupa dikucilkan dan dicabut semua gelarnya. Dalam gelar raja-raja kerajaan Mataram dan 4 kerajaan penerusnya, ada gelar Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah, yang artinya seorang pemimpin yang memiliki rasa kasih sayang, pemimpin yang menata agama, dan wakil Allah dalam dunia. Karena Raja Jawa adalah seorang Khalifatullah, maka dia harus seorang laki-laki yang beragama Islam. 4. Raja adalah putra seorang permaisuri.
Seorang raja memiliki banyak istri yang terdiri dari permaisuri dan selir. Raja yang memiliki permaisuri dan dari permaisurinya ini memiliki putra, maka putra permaisuri ini akan ditunjuk sebagai putra mahkota dan akan menjadi raja selanjutnya jika ayahnya wafat. Dengan catatan bahwa putra permaisuri ini sehat jasmani dan rohani. Jika putra dari permaisuri cacat jasmani dan rohani, maka ditunjuk adiknya, anak dari permaisuri yang sama, atau dari permaisuri yang lain. Catatan saya, seorang raja Jawa bisa memiliki lebih dari satu permaisuri. Sultan Agung memiliki saudara satu ayah, beda ibu, yang bernama Raden Mas Martopuro. Seharusnya yang menjadi raja adalah Raden Mas Martopuro, sesuai dengan janji Panembahan Hanyokrawati kepada Ratu Tulung Ayu. Akan tetapi Raden Mas Martopuro terlahir cacat mental atau terbelakang, sehingga sebelum meninggal Panembahan Hanyokrawati menunjuk Raden Mas Rangsang untuk menjadi raja berikutnya, yang di kemudian hari bergelar Sultan Agung. 5. Raja dengan 2 permaisuri. Jika seorang raja memiliki lebih dari 1 permaisuri, maka raja harus memilih salah satu permaisurinya sebagai permaisuri utama dan yang lainnya sebagai permaisuri pendamping. Jika dari permaisuri utama memiliki putra, maka putranya menjadi putra mahkota dan berhak menjadi raja selanjutnya. Akan tetapi, jika permaisuri utama tidak memiliki putra dan permaisuri pendamping memiliki putra, maka putra dari permaisuri pendamping yang akan ditunjuk menjadi putra mahkota dan berhak menjadi raja selanjutnya. 6. Raja tidak memiliki putra dari permaisuri, maka putra selir jadi putra mahkota. Jika raja tidak memiliki putra dari permaisuri dan selir memiliki putra, maka raja memiliki kekuasaan mutlak untuk memilih salah satu putranya dari selir untuk menjadi putra mahkota. Jika selir yang memiliki putra banyak, maka pemilihan putra selir untuk menjadi putra mahkota biasanya dengan beberapa kriteria, antara lain: A. Melihat gelar kebangsawanan dari ibunya dan dari garis keluarga ibunya. Biasanya diambil dari selir yang memiliki gelar kebangsawanan tertinggi di antara selir-selir lainnya. Harus diingat, gelar kebangsawanan yang saya maksud adalah gelar kebangsawanan dari selir sebelum menikah dengan raja. Sesuai urutan gelar kebangsawanan dari perempuan yang belum menikah adalah Bendoro Raden Ajeng, Raden Ajeng, Raden Roro, Mas Roro, Mbok Roro, Mas Ajeng, Si, Nyai, Nyai Mas. Untuk gelar ini mungkin saya akan bahas dalam video lain, biar teman-teman yang menonton tidak bingung. B. Jika dari selir raja yang memiliki putra dan memiliki gelar kebangsawanan yang sama level, maka dipilih dari putra tertua dari selir untuk menjadi putra mahkota. 7. Raja tidak memiliki permaisuri dan memiliki beberapa selir. Dalam 4 kerajaan penerus kerajaan Mataram Islam, ada beberapa raja yang tidak memiliki permaisuri dan memiliki beberapa selir. Dari selir-selir ini memiliki beberapa putra. Maka cara untuk menentukan siapa yang menjadi putra mahkota atau raja selanjutnya adalah mengacu pada aturan nomor 6, yaitu melihat gelar selir sebelum menikah dengan raja dan putra yang lahir duluan. 8. Raja tidak memiliki putra dari permaisuri maupun dari selir.
Jika raja yang meninggal tidak memiliki putra dari permaisuri dan selir, maka tahta kerajaan jatuh kepada adik laki-lakinya yang sekandung. Dalam hal ini, tahta akan jatuh ke adik raja yang satu ibu. Jika raja tidak memiliki adik laki-laki yang sekandung, atau adik laki-lakinya sudah meninggal terlebih dulu, maka tahta akan jatuh kepada adik laki-laki beda ibu yang paling tua yang masih hidup. Jika raja tidak memiliki adik laki-laki yang masih hidup, maka tahta akan jatuh kepada keponakannya, putra dari adiknya yang tertua. Dalam paugeran pemilihan raja yang ditulis Sultan Agung, juga dibahas tentang aturan perempuan yang boleh menjadi permaisuri. Karena peran permaisuri adalah sangat penting untuk membantu raja, maka tidak semua perempuan bisa menjadi permaisuri. Berikut adalah wanita yang diperbolehkan menjadi permaisuri. 1. Seorang gadis yang dipersiapkan untuk menjadi permaisuri minimal memiliki gelar Raden Ajeng sebelum menikah dengan pangeran calon putra mahkota. 2. Wanita yang dipersiapkan untuk menjadi permaisuri ini harus seorang gadis atau perawan, atau wanita yang belum pernah menikah dengan seorang pria. 3. Gadis ini juga belum pernah hamil sebelum pernikahannya dengan pangeran. 4. Gadis yang akan menjadi istri pangeran ini harus dilamar langsung oleh sang raja yang berkuasa untuk putranya yang akan menjadi putra mahkota. Dari paugeran di atas, semua raja yang saat ini berkuasa melanggar aturan yang pertama, karena permaisurinya bukan dari golongan bangsawan sebelum menikah. Ini terjadi di Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Semua permaisuri di 4 kerajaan tersebut dari golongan masyarakat biasa. Yang paling parah adalah Kasunanan Surakarta, karena permaisurinya sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Ngabei. Dan raja yang berkuasa saat itu, Kanjeng Susuhunan Pakubuwono ke-12, tidak pernah melamar langsung ke orang tua calon istri anaknya. Aturan calon istri pangeran yang akan menjadi putra mahkota dari golongan bangsawan dengan minimal bergelar Raden Ajeng adalah untuk menyeleksi calon permaisuri dan agar tidak menjadi shock budaya ketika masuk ke dalam keraton yang memiliki aturan yang sangat ketat. Shock budaya ini bisa berakibat sangat buruk dalam keraton. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Ketika Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Herjunodarbito yang kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-10 memiliki istri yang bernama Tati Derajat Supriyastuti. Kemudian bergelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Pada saat itu, orang tua dari Tati Derajat Supriyastuti bilang ke orang-orang di istana bahwa cucunya akan menjadi ratu pertama di Yogyakarta. Dan ketika hal itu didengar oleh para pangeran putra Pakubuwono ke-9, kemudian diingatkan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena sesuai paugeran, hanya laki-laki yang bisa menjadi raja. Orang tua dari Tati Derajat Supriyastuti bilang kepada para pangeran yang menentangnya bahwa itu terserah raja yang memutuskan. Para pangeran kemudian mengingatkannya bahwa raja sekalipun terikat paugeran kerajaan yang sudah ditulis oleh leluhur mereka, yaitu Sultan Agung. Jadi, saya sendiri tidak kaget akan apa yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta saat ini. Dengan gelar yang diubah menghilangkan kata Abdurrahman Saidin Panotogomo Khalifatullah. Karena dengan gelar ini, maka hanya laki-laki yang bisa menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Harus diingat, Gusti Kanjeng Ratu Hemas berasal dari masyarakat biasa.
bukan dari golongan bangsawan. Kemungkinan tidak bisa menerima kenyataan bahwa 5 orang anaknya adalah perempuan, dan karena itu tidak bisa menjadi raja kalau mengacu pada paugeran raja yang ditulis oleh Sultan Agung. Demikian video tentang paugeran pemilihan raja dari serat Sultan Agung. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.